Farahnya mana nggak nampak ya? It's now or never dibilang kan. Oh ya udahlah, harus prepare terus. Akhirnya pada bulan Maret dari situlah Farah dinobatkan menjadi Duta Wisata Kota Banda Aceh 2019 sama Reza Alianda. Asik. Pengalaman selama menjadi putri atau duta wisata itu apa aja sih? Walaupun Farah nggak besar di sini, tapi dari duta wisata ini Farah jadi belajar gitu, jadi tahu kebudayaan, jadi tahu sejarah, jadi tahu wisata Aceh, dan juga jadi lebih sadar lah untuk aware sama Aceh itu sendiri gitu. Gimana sih pengalaman Farah sendiri ketika melayani tamu-tamu wisata yang berkunjung ke Aceh? Apa sih respon-respon yang mereka berikan terhadap Aceh? Ada satu pesan yang memang Farah ingat sampai sekarang. Nah, apalagi dari Pak Dani gitu kan. Oke, Ini juga gimana? pernah, jangan cuma dengar tentang Aceh 1000 kali gitu. Karena Asik. kalau kita harus datang ke Aceh sekali untuk ngerasain sebenarnya pengalaman di Aceh itu sebenarnya gimana gitu. Jangan cuma dengar 1000 kali dari orang gitu. Farahnya mana nggak nampak ya? Mana? Udah hidup kamera nih bang. Oh iya Kok gini jadi orang. Oke, rupanya dibuka lu kacamata baru nampak. Oke, hai semuanya, kembali lagi di channel aku Remaul, dan kali ini kita Halo bang. kehadiran tamu para wisata, putri para wisata pastinya. Oke, bisa perkenalkan dirinya dengan siapa? Nama saya Farah Faizah, boleh dipanggil Farah aja. Farah mewakili dari Putra Putri Pariwisata Nusantara, dan Farah sendiri ini Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019. Asik, putri pariwisata Nusantara. Kemarin ketinggalan Acehnya 2019. Gak apa-apa, doa. Oke, doa. Oke, baik Farah, kita bercerita dulu pertama tentang perjalanan Farah dari proses yang masih anak-anak sampai menjadi putri pariwisata. Itu gimana sih perjalanannya? Jadi dulu itu kebetulan Farah waktu SMA, Ya. tepatnya di model. Dulu kan sempat ikut duta lingkungan juga. Terus dari situ udah mulai kenal relasi-relasi dari duta wisata. Jadi semenjak itu udah kejar target sih sebenarnya, memang pas kuliah, oh aku pengen ikut duta wisata gitu. Cuman belum ada target tahun berapa waktu itu. Terus ketemulah senior-senior model yang memang dari duta wisata juga, ada Bang Abdi Kurniawan, ada Fahmi Risnaldi dan lain-lain kan. Jadi dari duta lingkungan itulah jadi semangat juga untuk ikut duta wisata ini. Jadi awalnya itu Farah berasal dari Kota Banda Aceh. Jadi kan Farah ikut duta wisata Kota Banda Aceh waktu itu pada tahun 2019. Jadi jujur nih, awal tahun 2019 Farah sempat ragu. Ini ikut tahun ini apa tahun depan ya gitu kan. Asik. Terus ketemu lah sama Bang Fahmi. Bang Fahmi ini senior Farah juga kan di di duta wisata juga. It's now or never dibilang kan. Oh ya udahlah, harus prepare terus. Akhirnya pada bulan Maret, dari Januari pendaftaran, jadi pas Maret karantina dan penobatan, dari situlah Farah dinobatkan menjadi Duta Wisata Kota Banda Aceh 2019 sama Reza Alianda. Terus dari situ kami prepare mewakili Kota Banda Aceh untuk menuju ke tingkat provinsi pada bulan September kemarin, 2019. Asik, Udah menarik. genap setahun ini, 2020 sekarang September. Udah setahun, berarti awal dari duta lingkungan sampai menjadi duta pariwisata 2019. Asik, pengalaman selama menjadi putri atau duta wisata itu apa aja sih hal-hal menarik yang Farah alami? Misalnya dulu mungkin belum banyak teman, selama di pariwisata Farah seperti apa pergaulannya, bisa nggak ceritakan? Jadi jujur ya, dulu tuh Farah selama menjadi duta wisata dari tahun 2019 memang banyak sekali ketemu orang-orang, nggak cuma orang dari Aceh tapi juga dari luar gitu. Terus juga Farah banyak belajar tentang Aceh karena kan Farah memang nggak lahir di Aceh dan juga nggak Sebelum besar di. sebelum jadi putri pariwisata berarti nggak kenal Aceh? Enggak gitu juga. Nggak gitu juga. Keluarga memang udah memperkenalkan Aceh gitu dari kecil. Cuman Farah lahir besar nggak di sini. Di Jadi mana? kan Di Jerman? mudah-mudahan di Jerman ya, tapi kenyataannya waktu itu di Malaysia. Asik. Pantesan bahasa Malaysianya agak ini ya.
Iya. Terus. Jadi Farah juga banyak belajar ya tentang Aceh, walaupun Farah nggak besar di sini, tapi dari duta wisata ini Farah jadi belajar gitu, jadi tahu kebudayaan, jadi tahu sejarah, jadi tahu wisata Aceh, dan juga jadi lebih sadar lah untuk aware sama Aceh itu sendiri gitu. Karena kan kalau nggak pemuda dari Aceh itu sendiri ya siapa lagi yang mau peduli sama Aceh gitu. Terus pengalaman lain juga banyak penugasan di luar kan seperti yang udah Farah jelaskan tadi, itu sangat menantang sih sebenarnya, apalagi ketemu orang-orang di luar itu mereka tanya tentang Aceh, terus berkomunikasi juga enggak cuma dari bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris gitu. Terus juga banyak belajar sama pengalaman dari duta wisata lainnya sih gitu. Oke, dari pengalaman Farah sendiri, apa aja sih yang harus dimiliki seseorang yang ingin masuk ke pariwisata? Maksudnya, basic-basic apa aja yang harus Gimana? dimiliki, basic-basic apa aja yang harus seseorang miliki untuk menjadi duta wisata? Enggak sih, pertama sebenarnya kita tuh harus mau belajar sih. Kita harus datang dengan gelas kosong, itu yang paling utama kalau para pribadi. Iya, Karena kalau misalnya kita jadi orang yang, oh udah gelas penuh nih, aku udah tahu semua. Terus kita nggak mau terima asik. masukan dari orang, itu kan sebenarnya Berarti berarti harus dari nol gitu pertama. Oke. Iya. iya harus. Terus juga attitude yang paling utama dilihat waktu pemilihan juga, karena attitude ini merupakan cerminan dari kita gitu. Jadi kita mau berkomunikasi, berinteraksi dengan orang luar itu kan kita mencerminkan Aceh. Jadi kita harus memberikan attitude ya selayaknya orang Aceh itu sendiri gimana gitu. Apalagi kita dengan syariat Islam, kita harus mencerminkan attitude yang baik gitu. Asik. Baik, sebenarnya para duta wisata itu kan termasuk hal yang paling dibutuhkan dalam membangun spot daerah gitu. Nanti akan saya bagi artikelnya. Nah, tadi saya ada sedikit menarik membahas Farah itu dari Malaysia. Bicara Malaysia nih ya, Farah kan ada main di film itu, project bareng gitu sama saya tuh. Itu kan bahasanya bahasa Malaysia. Itu gimana sih pengalaman Farah ketika pertama sekali main dalam film itu? Film apa sebenarnya, bisa diceritakan ke kita? Maksudnya Farah di film itu sebagai apa, dan pengalaman yang Farah rasakan selama main film itu apa sih gitu? Jadi itu tahun lalu ya, pada akhir tahun 2019, pada akhir tahun 2019 itu Iya. Farah ikut syuting video film Ajarkan Aku Aceh. Ajarkan Aku Aceh. Oke. Jadi Farah berperan sebagai Rose. Rose. Farah berperan Oke. sebagai Rose. Hah? Terus Rose ini merupakan wisatawan Malaysia yang sebenarnya dia itu takut untuk datang ke Aceh karena kan dulu waktu tahun 2004 Aceh ini pernah kena tsunami, terus dia juga trauma sama itu kan, dia takut. Jadi ada juga teman wisatawan dia yang satu lagi itu mengubah juga konsep pikiran dia tentang Aceh itu sendiri. Film ini juga berhubungan sekali dengan wisata bang, karena di film ini diajarkan bagaimana kita mitigasi bencana, apalagi tsunami gitu. Asik. Karena kan Farah, ini juga Farah untuk ikut film ini gimana sih prosesnya? Ada di rekom atau emang diseleksi untuk udah lewat gitu atau gimana? jadi awalnya itu memang di seleksi castingnya ada beberapa orang yang ikutan casting untuk karakter Rose ini sendiri. Jadi kemarin itu shout out juga buat Kak Acut karena Kak Acut yang ngajakin Farah untuk ikut casting kan. Jadi dari Asik. situ casting ngomong bahasa Malaysia, casting. Jujur waktu itu memang Farah nggak tahu acting, Farah nggak tahu mimik peran muka segala macam. Cuma dari situlah Farah belajar gimana. Tapi bicara acting, Farah sendiri menguasai naskah dengan baik gitu ya. Berapa lama sih menguasai naskah tersebut? Waktu itu sekitar 2 mingguan itu untuk mempersiapkan naskah, ada sekitar 2 minggu. Iya. Asik. Oke, tadi kan bicara tentang film itu berkaitan dengan wisata juga. Nah, berarti mitigasi bencana dengan wisata itu berarti berkaitan dengan film tersebut sampai dibuat semacam apa roadshow filmnya ya. Itu gimana sih Iya. perasaan Farah yang menjadi aktor utama di film itu? Jujur waktu itu sebelum filmnya rilis ya. Ada nggak perasaan insecure gitu? Iya, itulah. Farah takut ngecewain gitu kan. Tentulah insecure karena Farah juga baru pertama kali nimbrung ke dunia film gitu.
tapi udah dipercaya dengan orang-orang gitu. Jadi Farah jangan sampailah mengkhianati kepercayaan mereka. Jadi ya Farah berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami peran tersebut, walaupun memang ada kesulitan-kesulitan saat syuting, misalnya Ya, dalam ya. ekspresi mungkin kurang gitu. Pembahasan tentang wisata itu sendiri, selama Farah menjadi putri wisata, dari yang dulunya Aceh itu aman-aman aja sampai muncul yang namanya itu COVID-19 atau pandemi. Gimana sih, apa namanya, pengalaman yang Farah rasain selama di Putri Pariwisata dari sebelum COVID sampai setelah datangnya COVID itu bagaimana? Ada baik itu dalam segi aktivitas, dalam segi karir, atau emang kan Farah sekarang emang jabatannya udah diganti orang baru gitu kan? Itu gimana sih perjalanannya? Uh, jadi pengalaman dari sebelum masa pandemi ini memang cukup padat ya, waktu penugasan, terus juga ngikutin isi-isi pelatihan, seminar dan segala macam. Tapi semenjak adanya pandemi ini, Farah juga menjadi bingung gitu kan, harus ngapain. Karena ini juga baru pertama kalinya Farah ngalamin ini, pandemi, terus juga kebetulan kita sedang berada di industri 4.0, jadi ya kita manfaatin itu. Jadi kan selama pandemi ini juga Farah ada beberapa kegiatan wisata gitu, walaupun itu dalam bentuk virtual. Misalnya waktu itu Farah pernah ikutan bikin video promosi Asik. membangun kembali industri pariwisata, baik itu di tempat wisatanya sendiri, Itu waktu hotel, pandemi, waktu pandemi. pandemi. Asik, ya Terus ya. juga ada kegiatan yang virtual dari Disbud Par Aceh, Pantu Mediwana. Jadi di situ Asik. juga melakukan promosi virtual Hmm. untuk membuktikan gitu kalau Aceh itu siap kok untuk bangkit kembali di industri ini walaupun selama pandemi gitu. Ya Ah, walaupun da- memang kesehatan tetap harus nomor satu. Asik. Terus juga Dari segi wisata sendiri, Farah merasakan nggak, apa namanya, sepak terjang yang terjadi dari spot wisata sebagai selaku putri wisata? ya tentu selama pandemi ini memang terjadi penurunan drastis bahkan Bang ya untuk wisatawan itu sendiri. Dari yang sebelumnya memang selalu ramai menjadi ditutup gitu kan. Bahkan banyak juga orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya tempat wisata di Aceh ini udah banyak yang tutup gitu. Dan mereka juga nggak tahu harus pergi kemana dan nggak tahu harus refreshing kemana gitu kan. Jadi bersyukur juga sih di Sebutan Aceh memang berinisiatif untuk melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan secara virtual gitu. Asik. Sebelum pandemi nih, kita berbicara kegiatan wisata di Aceh. Kan itu Farah sering kali terlibat dalam apa namanya, melayani tamu-tamu wisata. Gimana sih pengalaman Farah sendiri ketika melayani tamu-tamu wisata yang berkunjung ke Aceh? Apa sih respon-respon yang mereka berikan terhadap Aceh? Bisa nggak ceritakan? Oke, jadi memang respon mereka itu mereka sangat suka dengan alam yang ada di Aceh ya, Bang. Mungkin bisa Apalagi disebutin tamu-tamunya, mungkin ada dari Rusia atau yang pernah Farah ikutin mana-mana aja. Heeh. ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari Indonesia di luar Pulau Sumatera, Bang. Jadi Heeh. sejauh ini memang masih di lingkup Asia Tenggara doang sih, Bang, sama Indonesia. Terus Oke. ada satu pesan yang memang para ingat sampai sekarang Gimana gitu. pesannya? Apalagi Biar dari Pak Ramadhani dengar nih, gimana? apalagi dari Pak Dani gitu kan. Pak Oke, Dani juga gimana? pernah bilang Heeh. apa kalau misalnya jangan cuma dengar tentang Aceh 1000 kali gitu. Karena Asik. kalau kita harus datang ke Aceh sekali untuk Heeh. ngerasain sebenarnya pengalaman di Aceh itu sebenarnya gimana gitu. Jangan cuma dengar 1000 kali dari orang gitu. Terus juga teman-teman wisatawan yang datang ke Aceh ini yang pernah Farah bawa juga, mereka sangat excited sih Bang untuk wisata-wisata alam karena di tempat mereka sangat sulit untuk mencari itu gitu. Dan memang sih target mereka datang ke sini untuk ngeliatin sejarah dan juga alam karena di tempat mereka juga udah banyak industri yang sudah terbangun misalnya seperti mall dan segala macam gitu. Jadi mereka memang tepat sih memang kalau misalnya mereka mencari hal-hal seperti itu di Aceh gitu. Asik. Berarti tamu-tamu yang datang itu memberikan pesan positif terhadap Iya. wisata yang ada di Aceh gitu. Pernah nggak ada tamu yang pakai bahasa Inggris yang bicara dengan Farah menyampaikan pesan-pesan wisatanya ada?
Kalau tamu sih nggak ada Bang ya, tapi kalau waktu para penugasan di luar memang banyak mereka tanya tentang Aceh dalam bahasa Inggris gitu. Farah juga menjelaskan sesuai dengan target sih, misalnya yang nanya ini bule. Jadi Farah cuma menjelaskan tentang wisata alam yang mereka cari gitu. Tapi kalau yang nanyanya orang Malaysia, ya Farah jelasin tentang sejarah, tentang kebudayaan, karena kan memang serumpun, jadi mereka pasti tertarik dengan itu. Dan output mereka sih, mereka berharap memang mereka bisa datang secepatnya ke Aceh. Ada juga beberapa yang sudah datang ke Aceh dan sudah pernah tinggal di Aceh lama, dan juga memang pengalaman mereka itu sangat luar biasa Bang. Ada yang positif, ada juga yang negatif pasti tentunya Bang. Cuman ya itu hal yang negatif itu kita harus belajar dan juga kita harus perbaiki. Gitu. Cakep banget. Memang menarik untuk bicara tentang wisata. Kalau Aceh sebenarnya harus banyak orang lihat tentang wisata-wisatanya, karena kalau dilihat dari segi spot wisata juga banyak yang indah, mungkin bisa membuat mata-mata pengunjung itu menjadi terpesona gitu kan. Saya juga masih belum move on dari Aceh. Asik. Move on to that. Oke, kita bicara tentang kembali lagi ke Farah sebagai Putri Pariwisata Nusantara. Nah, itu kan kalau kita lihat Putri Pariwisata itu sebenarnya apa sih perannya terhadap daerah? Apa sih fungsi Putri Pariwisata, biar orang lain kan mungkin tahu sebenarnya tuh untuk apa sih ada Putri Pariwisata? Apa sih tugasnya gitu? Bisa nggak dijelaskan? Duta wisata ya, specifically untuk duta wisata. Ya, oke ya. Mereka khususnya bertugas untuk mempromosikan apa yang ada di Aceh gitu, gak cuman secara domestik tapi juga secara global gitu. Jadi dengan adanya duta wisata ini diharapkan memberikan output yang lebih besar lagi untuk menarik wisatawan, apalagi duta wisata ini kan rata-rata notabene-nya itu anak muda, jadi kan banyak juga wisatawan-wisatawan yang memang berasal dari orang-orang milenials gitu, dari tahun 90-an sampai 2000 gitu kan. Dan juga dari sinilah nggak cuman dari sosial media yang bisa kita tarik orang, tapi juga dari game, dari bahkan dari misalnya dari pengalaman mereka sendiri untuk berbicara tentang Aceh, itu juga merupakan strategi promosi gitu. Farah ada nggak terinspirasi dulu dari kakak gitu, karena dia putri Indonesia, Farah pengen jadi putri wisata, atau emang dari teman-teman? Memang dari diri sendiri sih Bang, suka ngikutin kegiatan-kegiatan kayak gini. Cuman pasti inspirasi ke kakak juga pasti ada. Misalnya dari cara kita untuk memperkenalkan Aceh itu sendiri. Karena kan beliau juga lebih berpengalaman di bidang itu. Dan dari situ juga Farah belajar gitu. Kalau putri pariwisata otomatis kan basicnya harus jago bahasa ya. Berapa bahasa yang Farah bisa? Komunikasi. Ada 5. Bahasa Aceh. Apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Cuman 3 itu. Inggris berapa persen? Nggak tahu berapa persen. Kita tantang baca cepat bahasa Inggris gimana? Oh, baca cepat. Boleh baca apa nih Bang? Apa ya? Apa aja sih, bebas, cerita wisata di Aceh, tapi cepat. Speednya cepat. Tentang ya. pemuda kan. Oke. Kita tes ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Okay. I hope the youth in Aceh cares more about our home, because we can be better individuals and give the best version of us to represent Aceh, to Indonesia, even to the world. Because if we do it together at the same time, I'm sure our industries will increase the number of success, especially for tourism itself. Itu artinya apaan ya? Maksudnya Bang? Enggak apa, kita cuman itu. Berarti itu yang penting tentang wisata gitu ya. Tentang wisata ya. Kembali ke pandemi. Bicara pandemi kan banyak hal-hal yang dirugikan pastinya, apalagi dari wisata sendiri kan. Farah sendiri seperti apa sih melihat melihat aspek yang ada dari wisata yang ada di Aceh dilihat dari segi pandemi.
dari walaupun di masa pandemi sih sebenarnya kita nggak boleh nyerah Bang ya. Farah juga teringat kata-kata Pak Dani lagi. Asik. Lagi-lagi Pak Dani, inspirasi Ya, kita semua. Walaupun sering apa gitu ya. Nggak boleh dibilang. aduh, Eh, beliau mengatakan bahwasanya kita itu nggak walaupun kita nggak punya indikasi yang jelas kapan pandemi ini bakalan berakhir, tapi ya kita nggak ada pilihan lain selain kita harus tetap maju selama masa new normal ini gitu. Walaupun memang kesehatan itu nomor satu dan kita tetap harus memperhatikan bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan. Dan setelah kita memperhatikan kesehatan, barulah kita memperhatikan aspek perekonomian dan wisata kita gitu. Dan selama pandemi juga Farah berharap sih, karena kan ini juga mungkin oke lah wisata kita rehat sejenak, tapi kita juga harus bangkit. Dan Farah berharap sih di wisata di Aceh ini terus terdorong untuk mengaplikasikan namanya CHSI. CHSI ini apaan tuh? merupakan kalau C itu untuk cleanliness, cleanliness Hah? ini untuk kebersihan. Terus hanya untuk healthy, kesehatan. Terus tadi S untuk safety, untuk keselamatan. Tadi ada kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan terakhir I itu untuk environmental sustainability. Jadi walaupun kita menjalankan kegiatan wisata, tapi kita tetap harus memperhatikan lingkungan gitu. Jadi harus berkelanjutan. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, sekarang kita bicara tentang perjalanan. Kan Farah udah melewati nih masa-masa perjalanan selama menjadi Putri Pariwisata Nusantara 2019. Ada nggak terniatkan mungkin di dalam diri Farah kedepannya pengen lebih memberikan manfaat untuk wisata ini, atau pengen lanjut ke kuliah wisata, atau memang pengen jadi menteri wisata, atau apa sebenarnya memberikan manfaat buat pariwisata yang ada di daerah sendiri? Ada nggak terdorong seperti itu? Tentunya ada Bang, apalagi Farah melihat banyak komunitas pariwisata yang memang sangat semangat untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di pandemi ini gitu kan. Farah juga pengen nanti setelah di masa jabatan Putri Pariwisata Nusantara Aceh ini, Farah pengen gabung ke komunitas pariwisata yang lain. Jadi nggak cuma di sini, tapi juga melanjutkan di komunitas pariwisata lainnya. Apa sih yang harus dimiliki seorang seorang pemenang? Kan Farah pernah merasakan menjadi seorang pemenang, supaya orang lain juga mendapatkan inspirasi itu. Maksudnya pemenang itu nggak selamanya di atas. Kita harus memberikan apa untuk orang lain. Bisa nggak Farah ceritakan kita apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemenang itu? Seperti yang udah Farah jelasin tadi sih, kita sebenarnya harus datang dengan gelas kosong gitu, jangan gelas setengah sih, jangan kosong juga ya Bang. Jangan selalu merasa kita tuh bisa, karena disinilah tempat sebenarnya kita belajar, disinilah wadah kita belajar. Jadi dari kita belajar mungkin kita berharap ada output yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Jadi seperti yang abang bilang juga, kalau kita tuh nggak selalu di atas, kita tuh menjabat cuma setahun, tapi Iya, benar. kita bisa menginspirasi seumur hidup. Pesan-pesan terhadap generasi yang mau memberikan pengabdiannya terhadap wisata di Aceh. Oh boleh, kebetulan juga nih Bang, Farah mau share moto hidup Farah. Farah selalu bilang sih ke orang-orang, kalau moto hidup Farah ini, do what you love and love what you do. Jadi kalau misalnya disangkut pautkan ke bidang wisata, ya kita harus mencintai dulu apa yang kita lakukan gitu, baru kita bisa menjalankan dengan ikhlas gitu. Apalagi tentang Aceh, ya kita harus mencintai dulu Aceh, baru kita bisa belajar dan memperdalam tentang Aceh itu sendiri gitu. Seperti itu, berarti harus cintain dulu daerahnya, baru bisa masuk ke dalamnya gitu. Iya, Kalau iya, kita iya, nggak ya. cinta, ya pasti otomatis kita nggak tertarik untuk mempelajari sesuatu gitu Bang kan. Itu menarik. Nah, Farah mungkin ada mau nggak sampai-sampaiin salam sebelum kita tutup kepada orang-orang yang itu kayak orang Acacia, siapa sih Bang Ambri yang nonton nanti, atau Bang Anas, atau Bang Davi, Abdullah. Kemarin juga sempat ketemu sama Bang Anas waktu syuting video promosi Pantemu di Wana Bang. Gimana ketemunya? Itu beliau sebagai kameramen juga, jadi Farah dan Kak Lisa Sahat sebagai cast untuk
menjadi wisatawan yang berkeliling-keliling di tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Jadi Rindu Bang suasana Anas syuting nggak? sebenarnya rindu juga sih Bang, karena kan memang sebelum-sebelumnya sering nih ketemu kamera, tapi sekarang juga udah jarang gitu. Cuman kemarin berkesempatan untuk bikin video lagi. Selain Asik. itu mungkin mau kirim salam tentu sama Bang Davi juga. Bang Davi ada di situ Bang. Ada. Nanti kita share linknya. Nanti ada dia. Bang Oke, Davi. oke. Terus selain itu, Farah juga mau kirim salam untuk teman-teman yang ada di Dislipar Aceh dan juga teman-teman duta wisata seluruh Aceh. Asik. Apalagi Bang Rizky Apsa nih. Jadi kan beliau juga sedang ada di Melabo. Beliau merupakan pasukan di provinsi. Tapi beliau di Melabo juga aktif berkegiatan dan Farah juga salut sih dengan beliau karena beliau juga sering mengisi-ngisi acara gitu. Terus, itu partner Farah kan, maksudnya Farah putrinya, dia putranya kan? Oke. Iya, Rizky Apsa, ya. Nah, Oke. belum makan. Ada nggak pesan yang mau Farah sampaikan sebelum kita tutup? Semoga anak-anak muda yang ada di Aceh ini lebih peduli dengan Aceh, karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Terus juga kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Jadi semoga kita sama-sama bisa bersinergi untuk membangun Aceh, apalagi di bidang wisata dan juga perekonomian yang ada di Aceh. Asik. Oke, berarti sampai di situ aja untuk diskusi podcast kita, Farah. Semoga hal yang Farah sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, bisa menjadikan inspirasi dan bisa menjadikan ilmu yang bakal diterapkan di masa depan nantinya. Nah, kan ini jangka panjang, YouTube ini jangka panjang. Walaupun sekarang nggak banyak yang nonton, ke depan mungkin perlu sih orang melihat gimana sih cara mengeksplorasi wisata. Ada podcast Farah gitu, asik. Oke, Farah, sekian untuk hari ini dari kita. Semoga Farah semakin sehat dan aktivitasnya semakin lancar. Makin sukses Bang ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.